Pemirsa, jasad bos rental mobil yang menjadi korban main hakim sendiri di Pati, Jawa Tengah dimakamkan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pihak keluarga mendesak kepolisian melalui Kapolri untuk menangkap seluruh pelaku yang terlibat. Suasana duka menyelimuti keluarga almarhum Burhanis, bos rental mobil yang menjadi korban main hakim sendiri di Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Usai menjalani otopsi, jasad korban langsung dimakamkan di pemakaman keluarga di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang. Adik ipar korban, Haji Haryanto, mengaku kakak iparnya sebelum tewas sempat memberitahukan bahwa ia bersama 3 rekannya akan mengambil mobil miliknya yang berada di daerah Pati, Jawa Tengah. Namun dirinya kaget mendapat informasi dari istri korban bahwa Burhanis telah meninggal dunia dihakimi massa. Haryanto meminta pihak kepolisian mengusut tuntas dan menangkap seluruh pelakunya. Saya selaku perwakilan dari keluarga betul-betul berharap kepada Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Jateng, Bapak Kapolres Pati betul-betul bisa mengusut tuntas atas kejadian yang menimpa kakak kami. Berharap betul-betul semua ditangkap, barang bukti, video, foto jelas sudah ada, dan insya Allah secara penangkapan. Sementara itu, aparat Polresta Pati telah memeriksa 19 orang saksi dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Polisi menetapkan tersangka dari analisa video yang beredar di media sosial. Saat ini petugas tengah memburu pelaku lainnya yang ikut mengeroyok Burhanis dan 3 rekannya. Rental di Pati diamuk massa. Sudah kita lakukan pemeriksaan 19 orang, kemudian 3 orang kita tetapkan tersangka. Sudah tersangka. Sebelumnya Burhanis, seorang pengusaha rental mobil asal Jakarta, dan 3 orang rekannya dikeroyok massa saat mengambil mobil miliknya yang dilarikan penyewanya di Kecamatan Sukolilo, Pati. Tidak hanya memukuli korban dengan kayu dan batu, warga juga membakar mobil korban. Ironisnya, Burhanis akhirnya meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit. Sedangkan 3 rekannya saat ini kondisinya berangsur membaik dan sudah bisa berkomunikasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Penyidik Satreskrim Polresta Pati menetapkan 2 orang warga Pati yang diduga sebagai provokator sehingga menganiaya bos rental asal Jakarta. Korban diteriaki maling oleh para tersangka saat mengambil mobilnya dan dianiaya warga hingga tewas. Inilah wajah pelaku yang diduga sebagai provokator penganiayaan terhadap seorang bos rental asal Jakarta yang tewas dikeroyok warga. Polisi juga mengevakuasi sebuah mobil MVV yang dirusak dan dibakar oleh warga milik korban di tengah hutan. Sebelumnya, bos rental bersama 3 rekannya hendak mengambil mobilnya sesuai lokasi GPS mobil berada di Desa Sumber Soko. Setelah berhasil mendapatkan mobil dengan kunci cadangan, diteriaki maling oleh warga. Dianiaya hingga luka bakar dan tewas setelah dilarikan ke rumah sakit. Sementara 2 rekan lainnya sudah sadar, 1 hingga kini masih koma. Kami tetapkan sebagai tersangka pasal 170 yang mana ancamannya penjara maksimal 12 tahun. Bahwa kami saat ini juga masih terus melakukan upaya pengembangan terhadap para pelaku pengeroyokan terhadap para korban. 2 orang pelaku yang diduga sebagai provokator pengeroyokan bos rental asal Jakarta dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi melaporkan. Seorang pemilik rental mobil dari Jakarta tewas setelah dikeroyok warga di Pati, Jawa Tengah. Pasca insiden tersebut, viral sebuah video dari seorang selebgram yang memuat narasi ancaman di depan mobil korban. Kita kasih paham buat orang yang kurang paham. Kita hajar buat orang yang kurang. Inilah video yang viral di media sosial dari seorang selebgram dan TikToker bernama Taeyeng Wakatobi.
Video singkat berdurasi 22 detik ini berisi kata-kata ancaman bagi siapa saja yang berani macam-macam di daerahnya. Selebgram tersebut berdiri di depan mobil korban bos rental yang tewas dihakimi massa. Bahkan ia pun sempat menendang bangkai mobil yang telah hangus dibakar massa tersebut. Segudang reaksi dari netizen bermunculan usai video Teyeng Wakatobi ini viral. Sosok tersebut malah dituduh netizen diduga menjadi provokator aksi yang menewaskan bos rental dari Jakarta. Buat orang yang kurang paham. Usai viral dan diserang warganet, akun media sosial sang selebgram akhirnya menghilang. Syukurlah bos, jangan main-main di sini. Kita beralih ke kasus lainnya, pemirsa. Setelah menjalani perawatan selama 24 jam, Bribtu RDW, anggota Polres Jombang yang dibakar istrinya akhirnya meninggal dunia. Sementara istri korban Bribtu FN, anggota Polwan Polres Mojokerto Kota, ditetapkan sebagai tersangka. Bribtu RDW, anggota Polres Jombang yang dibakar istrinya yang juga anggota Polres Mojokerto Kota Minggu siang akhirnya meninggal dunia. Korban meninggal setelah dirawat selama 24 jam sejak Sabtu siang. Sebelumnya korban mengalami luka bakar hingga 96% usai disiram bensin dan dibakar istrinya Bribtu FN yang berdinas di SPKT Polres Mojokerto Kota. Korban dievakuasi ambulan dari ICU ke kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirosusodo, Kota Mojokerto untuk diidentifikasi sebelum dibawa ke rumah duka di Jombang untuk dimakamkan. Suasana haru dan isak tangis pecah saat jenazah Bribtu RDW tiba di rumah duka di Desa Sumberjo, Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Korban menghembuskan napas terakhirnya akibat luka bakar hingga 96% di sekujur tubuhnya. Setelah sempat diistirahatkan di rumah orang tuanya di Pelandaan, Jombang, jenazah korban kemudian dimakamkan dengan proses militer. Sementara itu, Subdit Renakta di Reskrim Polda Jawa Timur resmi menetapkan Bribtu FN, anggota Polwan Polres Mojokerto, sebagai tersangka usai membakar suaminya, Bribtu RDW, hingga tewas. Bribtu FN dijerat pasal tentang kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Dari hasil olah TKP dan gelar perkara diketahui insiden terjadi ketika korban pulang dari kantor dan terlibat cekcok dengan tersangka di rumah. Diduga tersangka emosi setelah mengetahui saldo ATM korban yang hanya tersisa Rp800.000. Padahal korban baru saja menerima gaji ke-13 sebesar Rp2.800.000. Tersangka kemudian menyiramkan bensin ke wajah dan tubuh korban. Karena di dekat korban terdapat sumber api, tubuh korban pun terbakar. Usai kejadian, tersangka berupaya melarikan korban ke rumah sakit dan sempat meminta maaf kepada korban. Saat ini sekali lagi yang bersangkutan atau yang sudah dinyatakan tersangka oleh Subdit 4 di Reskrim Renakta ini masih trauma yang mendalam ya. Sekarang sedang ditangani dan sedang difasilitasi untuk trauma healing oleh ya. Sementara ini kita masih terapkan pasal KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan di Subdit Renakta di Reskrim Polda Jawa Timur. Dari Mojokerto, Jombang, dan Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Bribtu FN, Polwan Polres Mojokerto Kota yang membakar suaminya hidup-hidup, ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku diduga kesal sebab korban yang juga sesama anggota polisi menggunakan uang belanja untuk judi online. Ditreskrim Polda Jawa Timur resmi menetapkan Bribtu FM, Polwan Polres Mojokerto yang membakar hidup-hidup suaminya yang juga seorang anggota polisi Polres Jombang sebagai tersangka. Saat ini tersangka Bribtu FM menjalani pemeriksaan di Subdit Renakta di Reskrim Polda Jatim. Pasca peristiwa pembakaran tersebut, Bribtu FM mengalami trauma yang mendalam. Dari hasil pemeriksaan, motif dilatar belakangi karena pelaku marah dan kesal terhadap korban yang menghabiskan uang belanja untuk menghidupi keluarga untuk bermain judi online. Ya, kemudian yang menjadi catatan dari peristiwa ini adalah yang pertama motif ya rekan-rekan sekalian, bahwa motif daripada kejadian ini bahwa saudara almarhum ini Bribtu
Ibu Rian Dwi Nugroho ini sering menghabiskan uang belanja yang harusnya dipakai untuk membiayai hidup ketiga anaknya. Ini dipakai untuk, mohon maaf ini, main judi online. Atas perbuatannya, Bribtu FN dikenakan pasal tentang kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Usai diidentifikasi tim Inafis Polres Mojokerto Kota, korban tewas dimakamkan secara kedinasan di kampung halamannya. Sebelumnya, seorang polisi wanita nekat membakar suaminya di asrama polisi Polres Mojokerto, Jawa Timur. Akibat kejadian tersebut, sang suami Bribka RDW anggota Polres Jombang mengalami luka bakar hingga 90% dan dibawa ke ICU Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto dan akhirnya meninggal dunia. Tim Liputan Ainus melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Seorang pria nekat melakukan aksi penyanderaan terhadap istrinya sendiri menggunakan senjata tajam di Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Aksi ini pun membuat heboh warga dan viral. Petugas dan warga berusaha membujuk Ando, 36 tahun yang nekat menyandera dan mengalungkan senjata tajam ke leher istrinya Ayu di kawasan Menjelang, Mentok, Bangka Barat. Aksi ini pun membuat warga heboh hingga viral. Salah satu tetangga mengatakan pelaku sudah marah-marah sejak sore, namun tidak menduga akan ada aksi penyanderaan ini. Setelah beberapa jam beraksi, polisi bisa membujuk Andot dan sempat membawanya ke Puskesmas Mentok untuk ditenangkan. Namun ia sempat melarikan diri hingga akhirnya harus diamankan ke kantor polisi. Yang bersangkutan, dia masih berada di sekitar area Puskesmas Pengakuan Utama. Jadi sekitar sore menjelang maghrib, beliau baru berjalan kaki menuju ke kontrakan. Hingga kini belum diketahui penyebab aksi penyanderaan ini. Selain pelaku diamankan, korban juga masih dalam pendampingan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polsek Mentok. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Oma Kisma Ainus melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang mahasiswa Universitas Siliwangi, Tasikmalaya meninggal dunia saat sedang melakukan diklat SAR KSR PMI di Gunung Cakrabuana, Pager Ageng, Tasikmalaya, Jawa Barat. Tangis keluarga korban pun pecah di kamar mayat RSUD Dr. Soekarjo. Tangis histeris langsung pecah saat orang tua korban, seorang mahasiswa Universitas Siliwangi yang masuk ke kamar mayat RSUD Dr. Soekarjo. Korban bernama Rafa Al-Ayubi Adinegoro, 20 tahun, warga Perum Telaga Pasiraya, Kabupaten Bekasi, yang meninggal dunia saat melakukan kegiatan diklat SAR KSR PMI Unit Unsil di Gunung Cakrabuana, Pagerageng, Tasikmalaya. Korban merupakan mahasiswa semester 2 Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil Universitas Siliwangi, Tasikmalaya. Nah, pas hari Jumat itu beliau diperiksa sama dokter di Puskesmas Kahuripan, beliau sehat. Sehat, nggak apa-apa ya. Makanya dikasih surat rekomendasi, kita juga melampirkan ke Polsek, semuanya itu dilampirkan semua. Kegiatan diklat SAR KSR PMI Unit Unsil ini diikuti oleh 20 peserta yang terdiri dari 15 perempuan dan 5 laki-laki, dan mereka merupakan mahasiswa angkatan tahun 2023. Kasus kematian korban hingga saat ini masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan.